Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, pripun kabare? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dilapangkan pintu rezekinya, dilancarkan usahanya, dan yang paling utama, kita semua dipermudah dalam segala urusan. Jumpa lagi di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi informasi dan pengalaman seputar dunia pertanian dengan metode perawatan semi organik, dengan tetap menjaga alam agar apa yang ditanam memiliki keseimbangan ekosistem yang baik dan sehat. Sekarang hari Rabu tanggal 29 November tahun 2023, dan ini update perkembangan terbaru cabai rawit kaliber di usia 65 hari setelah tanam. Alhamdulillah ya lur, buah pertama muncul lebih banyak, begitu juga dengan diikuti bunga dan buah yang semakin tambah lebat. Teknik atau cara agar bunga pertama muncul lebih banyak sudah saya jelaskan dengan lengkap dari pupuk dan dosis yang digunakan. Untuk part pertama saya bahas di link video ini. Ada teknik khusus yang saya lakukan agar buah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan buah seterusnya menjadi tambah banyak dan semakin lebat. Dan itu semua ditentukan dari pemilihan pupuk, nutrisi, dan dosis yang digunakan. Setiap perkembangan, setiap perawatan akan selalu saya update dan saya bagikan untuk kawan-kawan pengikut setia Mitra Pertanian Channel.
Jangan lupa ya Lur untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mitra Pertanian Channel yang insya Allah bermanfaat. Hari ini di hari Rabu tanggal 29 November, tepatnya di usia 65 hari setelah tanam, di waktu pagi saya lakukan perawatan lanjutan dalam pemberian nutrisi yang dilakukan dengan cara dikocor. Bertujuan untuk mengoptimalkan tingkat kesuburan tanah, menjaga kesehatan tanaman, dan menyediakan kebutuhan unsur hara makro dan mikro untuk memacu pembungaan dan pembuahan agar lebih lebat dan mencegah terjadinya kerontokan. Baik Lur ya, sebelum dibahas lebih lengkap dari pupuk dan dosis yang digunakan dalam pemupukan kocor di usia 65 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Perlu saya ingatkan ya bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini bahwa dari semua pupuk yang dijelaskan semuanya dicampur bersamaan. Salah satu pupuk yang saya gunakan di fase pembuahan memakai pupuk NPK Mutiara Grower 150920 plus TE ataupun Trace Element. NPK Grower adalah pupuk kocor yang tepat digunakan ketika tanaman memasuki fase pembungaan, pembentukan buah, dan pembuahan. Kandungan unsur hara pada NPK Grower terdapat unsur hara nitrogen sebesar 15%, fosfat ataupun fosfor sebesar 9%, dan kalium ataupun K2O sebesar 20%. Kelebihan dari pupuk majemuk pada NPK Grower ini terbilang cukup unik dan lengkap Lur ya, karena memiliki dua kandungan nitrogen, yaitu nitrogen dalam bentuk nitrat ataupun NO3 dan nitrogen dalam bentuk amonium ataupun NH4. Bentuk nitrat bisa langsung diserap ketika tanaman melakukan fotosintesis. Sementara amonium, nitrogen cadangan di dalam tanah yang mampu diserap secara perlahan sesuai kebutuhan tanaman. NPK Grower memiliki unsur hara kalium yang tinggi sebesar 20%. Perlu kawan ketahui juga bahwa setiap pupuk untuk masa pembungaan dan pembuahan memiliki kandungan hara yang berbeda dalam satu pupuk. Jika unsur fosfat tinggi, pasti kandungan nitrogennya lebih kecil. Jika unsur kalium lebih tinggi, pasti kandungan fosfatnya lebih kecil. Jika nitrogen tinggi, pasti unsur fosfat dan kalium lebih rendah. Karena setiap fase pertumbuhan, tanaman membutuhkan unsur hara yang berbeda. Mana unsur hara yang lebih banyak dibutuhkan dan mana unsur hara yang dibutuhkan lebih sedikit. Itulah sebabnya selalu saya ingatkan, jika nonton edukasi pertanian, jangan hanya tahu tentang pupuk dan dosisnya saja. Karena jika hanya tahu pupuk dan dosisnya saja, petani kemarin sore juga bisa langsung pakai. Tapi untuk paham secara keseluruhan ilmu pertanian, sampai kapanpun kalian tidak akan paham secara utuh apa manfaat, kelebihan, dan kekurangan dari pupuk yang digunakan. Karena ilmu yang didapat hanya fotokopi atau terima jadi tanpa didasari pengalaman dan keilmuan dari diri sendiri. Ketika kita sudah paham ilmu pertanian secara utuh, kita tidak akan terlalu kebingungan dan terlalu stres ketika ada masalah pada tanaman. Karena kita sudah tahu tindakan apa yang harus kita lakukan. Menurut saya, 95% pengetahuan menentukan kesuksesan seseorang dalam menekuni bidang pertanian, khususnya pertanian tanaman cabai.
Itulah sedikit pengalaman dan informasi yang bisa saya sampaikan untuk menambah wawasan kita bersama dalam menekuni bidang pertanian. Selain NPK Grower, saya gunakan juga pupuk organik jamur Jakaba sebanyak 400 ml ataupun 2 gelas aqua. Jamur Jakaba selain memiliki kandungan unsur hara makro dan mikro yang lengkap, juga terbukti sangat bagus dalam menjaga kesuburan tanah dan kesehatan tanaman. Perlu kawan ketahui bahwa jamur Jakaba memiliki andil cukup besar pada pertumbuhan cabai rawit kaliber ini. Jakaba saya aplikasikan saat masa persemaian, sebelum pindah tanam, setelah pindah tanam, hingga sekarang digunakan di usia 65 hari setelah tanam. Jakaba sangat kaya nutrisi organik alami seperti fosfat, kalium, magnesium, dan kalsium. Dan jamur Jakaba mampu melindungi dan melawan jamur jahat penyebab penyakit. Bagi kawan yang baru bergabung di channel ini, silahkan simak cara memancing jamur Jakaba Super yang mudah dan cepat di link video ini. Kemudian pupuk berikutnya saya gunakan asam humat ataupun zat organik tanaman untuk meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan pH tanah, mempercepat penyaluran unsur hara ke perakaran sehingga pertumbuhan akar tanaman lebih baik dan optimal. Asam humat memiliki kapasitas tukar kation ataupun KTK untuk menambah kemampuan tanah dalam menahan unsur hara. Dan yang lebih penting, asam humat mampu menunjang aktivitas mikrobiologi tanah sehingga pertumbuhan perakaran jauh lebih optimal. Semakin banyak jumlah mikrobiologi tanah, maka menjadikan tanah semakin gembur dan lebih subur. Kemudian untuk dosis asam humat tetap sama seperti pemupukan sebelumnya. Saya gunakan dengan dosis terendah sebanyak 2 gram per liter atau 4 sendok makan tiap 20 liter air yang digunakan. Untuk melindungi perakaran dari serangan jamur, bakteri, dan patogen, saya aplikasikan fungisida hayati Trichoderma. Semakin banyak jumlah bakteri baik yang menguntungkan di dalam tanah, maka perlindungan perakaran tanaman semakin kuat dan sehat. Ada banyak mikroorganisme baik yang menguntungkan untuk melindungi perakaran untuk melawan jamur dan bakteri penyebab penyakit. Di antaranya Trichoderma, Mycorrhiza, Lactobacillus, Azotobacter, Azospirillum, Saccharomyces, dan ada banyak mikroorganisme baik yang menguntungkan lainnya. Kemudian untuk dosis anpus saya pakai 3 sendok makan. Di usia 80 hari setelah tanam nanti, fungisida hayati akan diganti dengan nutrisi probiotik hayati yang memiliki lebih dari 12 kandungan bakteri baik yang menguntungkan.
mengingat tanaman akan memproduksi bunga dan buah secara berkelanjutan, sehingga dibutuhkan nutrisi yang tepat untuk menjaga tingkat kesuburan tanah dan kesehatan tanaman. Karena jika tanahnya subur, tanamannya sehat, maka hasil pun akan lebih banyak didapat. Jika kalian bertanya, kenapa pemupukan kocor di usia 65 hari setelah tanam tidak diaplikasikan kalsium seperti pemupukan di usia 50 hari setelah tanam? Karena kalsium sudah diaplikasikan dengan cara dispray di usia 63 hari setelah tanam kemarin. Baik lur ya, mungkin informasi perawatan kocor di usia 65 hari setelah tanam yang saya sampaikan ini cukup jelas ya. Jika ada hal yang perlu dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan, silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah pasti saya jawab. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan jejak, berikan like, komen, dan share pada video ini agar informasi ini bisa menyelamatkan dan mencerdaskan para petani-petani pemula dari edukasi pembodohan yang ngawur. Dan informasi ini bisa memberi manfaat untuk banyak orang yang membutuhkan. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Kata penutup, kamu jangan pernah takut untuk mencoba. Karena jika tanpa mencoba dan belajar, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi bermanfaat berikutnya.